Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, berdiri semua dulu. Ibu sapa kembali ya, dan luar biasanya masa? Luar biasa, yes, yes, yes. Harus luar biasa semangatnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, gitu dong. Oke, silakan duduk. Baik. Kabarnya luar biasa, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di ruangan ini untuk belajar IPA. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan Iman pimpin kita dalam doa, nak ya. Ya, di sini aja, nak, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih yang pertolongan kami dari perjalanan hingga sampai ke sekolah. Dan begitu juga kami mempelajari berbagai dan para agar kami mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru kami. Dan Tuhan kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, makasih Iman. Oke, sekretaris, berapa orang yang gak hadir? Hadir semua. Oke, puji Tuhan, hadir semua. Baik, mejanya dirapikan, ya. Buku-buku di atas meja hanya buku IPA. Oke, jangan ada buku lain ya. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, nah jadi Ibu harap dari awal sampai akhir nanti kita tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita review kembali. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Nutrisi. ya, tentang nutrisi. Masih ada nggak yang ingat materi sebelumnya? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Kenapa Alvin tengok-tengok kawan? Ayo, siapa yang ingat? Jeremy, silakan berdiri, nak. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk sebagai sumber energi mempertahankan kesehatan pertumbuhan yang terdapat pada makanan yang bergizi seimbang. Mantap ya. Oke, Jeremy sudah menyampaikan apa itu pengertian nutrisi, ya. Ada yang lain? Nelis, silakan Nelis. Baik, nutrisi itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Oke, jenis-jenis nutrisi, bagus. Ada lagi? Iya, Glory, silakan Glory. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Oke, bagus. Nah, jadi Ibu rasa udah semua ya, apa yang sudah kita pelajari kita sudah mengingatnya kembali. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari sesuatu materi yang baru, lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, coba lihat dulu gambar ini. Itu gambar lagi ngapain? Tadi pagi kalian udah sarapan belum? Sudah. Apa sarapannya Frisky? Ikan. Enggak makan nasi? Nasi dan ikan ya. Makan nasi, ikan, minum air. Iya. Makan sayur enggak? Tidak. Tidak. Ada yang makan sayur pagi ini? Ada. Kenapa enggak makan sayur? Enggak sempat mamanya masak karena pagi-pagi ya. Oke. Nah, jadi yang Ibu tanyakan, makanan yang sudah kamu makan tadi pagi itu perginya kemana? Ke organ tubuh. Ke lambung. Ada yang bilang ke lambung, ada yang bilang ke usus. Lambung. Oke, berarti dari mulut masuk ke lambung gitu ya? Oke, nah jadi karena kita masih bingung, maka hari ini kita akan belajar, ya kita akan pelajari tentang organ pencernaan. Nah,
Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengurutkan organ pencernaan yang dilalui makanan. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Jadi ingat ya, ada organ pencernaan utama, ada organ pencernaan tambahan. Dan yang ketiga, nah ini dia, peserta didik mampu menyajikan nama dan fungsi organ pencernaan dengan bermain peran. Oke, nah jadi pada hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan, ya. Supaya apa? Supaya kamu tahu apa saja fungsi organ. Pertama dulu, apa aja organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan, ya. Karena misalnya organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu berbeda dengan organ yang berperan dalam sistem pernafasan dan lain sebagainya, iya kan? Nah, jadi kalian tahu apa saja organ yang berfungsi. Tadi masih bingung, ya kan? Lalu kalian tahu apa aja fungsinya. Oke, bisa paham ya? Nah, jadi ini materi kita pada hari ini, organ-organ pencernaan manusia. Oke, organ pencernaan manusia. Kemudian pada hari ini kita akan berdiskusi seperti biasa. Nanti kita akan membentuk kelompok diskusi dan kita akan bermain peran. Kalian mau nggak bermain peran? Mau ya. Nah, jadi nanti harus benar-benar bisa memerankan peran yang akan kita diskusikan. Oke? Kemudian dalam berdiskusi yang selalu Ibu harapkan adalah kalian bisa bekerja sama dengan baik, lalu aktif. Ya, jangan hanya 1-2 orang yang aktif dalam kelompok. Oke, disiplin ya. Nah, karena kita akan belajar dalam kelompok, ini adalah kelompok diskusi kita ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dicatat, Ibu kasih waktu 1 menit. Ayo silakan catat. Silakan catat. Oke. Nah, sudah ya. Nah, jadi Ibu sampaikan dulu di sini bagaimana mekanisme bermain peran ya. Nah, jadi nanti kita dalam diskusi kelompok kan ada 6 orang satu kelompok. Ya, ada 6 orang. Lalu nanti kita akan perankan jenis nama-nama organ pencernaan dan fungsinya. Nah, jadi nanti setiap anggota kelompok punya peran masing-masing. Ya. Lalu kamu sampaikan seperti kamu melakukan peran. Saya adalah ini, fungsi saya ini, seperti itu, dan bisa ditambahkan yang lainnya. Jadi harus kreatif. Oke? Bisa ya? Oke. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah minta kalian membaca. Apa yang sudah kalian baca? Materinya organ pencernaan. Iya. Sudah membaca semua? Sudah. Iya, Ibu yakin kalian sudah membaca. Nah, coba perhatikan gambar ini. Oke. Ini ada 2 nanti ya. Ini yang di sebelah kiri kalian. Ini lagi ngapain? Mau makan ya kan? Nah, ini orang mau makan. Ya, di piringnya ada makanan, di sendoknya, di garpunya ya kan? Lalu ada gambar di sebelahnya. Nah, apa ya hubungan keduanya? Ya kan? Nah, jadi coba setelah melihat gambar ini,
Coba identifikasi kalau kamu mau kasih pertanyaan ya tentang gambar ini, silakan. Oke, yang pertama Arif. Apa saja organ yang berperan dalam penyerapan nutrisi pada makanan? Iya, bagus pertanyaannya. Apa saja organ yang berperan ya dalam penyerapan nutrisi pada makanan? Oke, Caroline, nanti menyusul ya. Caroline dulu. Apa saja fungsi organ pada sistem pencernaan? Oke, apa saja fungsi organ-organ pada sistem pencernaan? Satu lagi. Bagaimana makanan dapat diserap oleh tubuh? Bagaimana makanan diserap oleh tubuh? Masih ada? Gak ada lagi? Oke, nah jadi pertanyaan-pertanyaan kalian tuh bagus ya, tapi tidak Ibu jawab sekarang ya, akan kita jawab selama proses belajar ya, dalam proses diskusi. Nah, oke, sebelum Ibu bagikan LKPD ini, silakan dulu bentuk kelompoknya. Ibu buka kembali ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bentuk kelompok dengan tertib ya. Yang ini digabung begitu. Nggak usah bawa-bawa kursi deh ya. Ayo, kalian di kelompok mana? Di sini dibentuk kelompoknya ya. Kelompok 3? Oh boleh lah, boleh juga di sini. Majukan sedikit ke depan. Satu, dua. Kenapa begini? Halo. Kenapa meja kalian seperti ini? Dibaguskan dong, dibaguskan tuh geser. Kasih jarak di sini ya, nanti Ibu mau lewat. Jadi di sana. Kenapa begini bentuk kelompoknya? Ayo dong. Baguskan kelompoknya. Ah ini kelompok yang paling cepat tadi kelompok 4. Baru kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1. Kok lama sekali. Ini geser aja. Ini kan yang kalian pakai. Cewek. Oke, sudah ya? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Kalau bisa kita lanjutkan, semua perhatian di depan ini. Oke, nah jadi ini Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Baik. Silakan baca LKPD-nya. Oke. Ada petunjuk belajar?
Ada kalian lihat? Langkah kegiatan? Ada. Oke. Nah, supaya seragam semua, silakan perhatikan di sini. Anjani, silakan baca langkah kegiatannya. Di sini lah, di depan aja yuk. Di depan. Biar teman-temannya melihat ya. Ya, besar suara nak ya. D. Langkah kegiatan. 1. Amati tayangan video. 2. Catatlah informasi penting yang ditayangkan dalam video tersebut. 3. Gunting gambar kecil di bawah ini menjadi satu potongan gambar dan tempelkan pada tabel. 4. Lengkapi tabel sesuai urutan yang dilalui makanan. Kelompokkan organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. 5. Bagilah peran setiap anggota kelompok sebagai organ-organ pencernaan. 6. Pakailah gambar besar organ sesuai peran masing-masing. 7. Perankanlah organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Oke, silakan duduk. Dari apa yang dibacakan? Halo? Langkah-langkah kegiatan ada yang tidak mengerti? Ayo tanyakan. Nah, jadi yang dimaksud dengan gambar besar adalah ini, ya. Ini nanti ada beberapa gambar, ya, yang akan kalian pakai untuk bermain peran. Nah, jadi silakan bekerja sesuai instruksi LKPD. Ayo, dimulai. Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, Ibu lupa. Perhatikan semua di depan ini. Untuk menjawab LKPD-nya kita menonton video. Nah, tadi katanya catat informasi penting. Oke lah, bentar ya. Siapkan pulpen dan buku. Bisa dimulai ya. Hei kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Belum masukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cucuk kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esophagus.
Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu merasakan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu dulu dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 5 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Andreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik, dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya ya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Ya, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri.
Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, bekerja, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka. Oke, gimana? Udah dilihat videonya? Gimana? Seru? Udah paham kira-kira ya? Nah, jadi silakan dikerjakan LKPD-nya. Ingat, sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Ya, gunakan bahan ajar dan buku paketmu untuk membantu kamu mengerjakan LKPD-nya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ibu beri waktu 12 menit. Oke, silakan. Sekali lagi Ibu ingatkan, ini kan bermain peran. Ya, jadi nanti bagi tugas masing-masing orang. Ya, kemudian untuk dipresentasikan di depan melalui bermain peran. Silakan. Oke, Arif. Ini tahu caranya? Tahu ya? Kalau bisa dihafal perannya. Ini gimana? Tahu kan caranya? Paham caranya ya? Ini gimana? Apa nak? Cukup perannya. Udah cukup. Kalian berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa?
Pas kan? Apa ini? Kalian lihatlah, baca, tengok bahan ajarnya. Lihat buku pakainya. Lihat mana bahan ajarnya. Lihat bahan ajarnya, kemudian lihat buku paketnya. Aku lambung ya. Alfa, itu apa yang sedang kamu buka? Ayo, ada di depannya masih ditanya. Esofagus. Ini iya. Bisa kan? Iya, makanya dibaca dulu. Ya, Nak. Apa, Nak? Iya, makanan yang sudah diolah. Yang sudah dicerna, yang Kenapa tidak dicatat? Ayo dikerjakan aja sesuai permintaan LKPD-nya. Dibaca LKPD-nya itu aja dikerjakan ya. Ayo Nak, halo. Udah bagi perannya nggak? Udah. Kalau bisa dihafal ya. Ayo buruan ditulis. Lalu udah bagi peran nggak? Udah. Dihafal kalau bisa ya. Kelompok ini sudah bagi peran? Sudah? Masing-masing? Hah? Dihafal, dibagi dulu. Kamu sebagai apa? Ini mana gambarnya? Belum. Oh, ayo Nak. Kelompok ini udah bagi-bagi peran? Sudah? Oke. Ya. Ini apa? Kan ada hati, ada Jadi bulan 6. Bulan ini dulu ini. iya ada hati di atas. Yang kedua ada apa di sini? Sampai jangan gemetar. Ya Nak. Tadi apa? Ini apa? Selain hati apa lagi? Coba dilihat. Ya, lihat buku pakainya, lihat LKPD-nya ya. Nah.
besar akhirnya. Gimana, Nak? Kenapa? Habis usus. Iya, yang habis dari usus halus kan usus besar. Gunting dulu itu nenek. Makanya dibilang kalau gunting. Makanya Cara mengguntingnya tadi. Ya. ini kalau biasa. Siap. Itu pasti masalahmu. Selesai masalahmu tuh kayaknya. Ini kalau balik ke Ini diskusi. Diskusi juga enggak? Diskusi dong ya. Wah. Terus. Membantu pembusukan. Berada di sisi yang kan seperti nanti aku bilang saya sebagai usus besar mas Kamu apa? kantong penuh Kantong empedu. Itu satu paket ya? satu paket. Iya, itu satu paket ya. Kan 6 orang ya? Bukan dong bilang Ah, itu rencana tambahan. Bagus kan? nggak apa-apa, fungsinya aja ya. Ya, Nak? Boleh. Kalau terlalu panjang boleh pakai jadi. Intinya kamu ingat, terus sampaikan dengan kata-kata sendiri, ya. Lebih bagus kalau bisa disampaikan dengan sendiri, nggak usah pakai catatan ya. Oke, ini jangan sampai ada yang bingung. Ini nanti dia satu paket ya. Paham kan maksud ibu ya? Saya 1 orang untuk ini. Coba lihat mana bukunya. Ini siapa? Yang memerankan ini siapa? Saya mulut. Kok nggak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulut siapa? Oh ada hal. Yang kedua, kerongkongan. Hati, pankreas, empedu. Oke, hati, pankreas, empedu. Lalu lambung, usus alus, usus besar. baca. Kamu apa? Iya. Boleh membaca.
bagus kalau disampaikan dengan kata-kata sendiri. Ya, jangan membaca lah. Ih, tapi jangan membaca. Makanya diingat aja apa fungsinya, nanti jelaskan dengan kata-kata sendiri ya. Ayo nak, waktunya udah habis. Gimana, udah bisa? Wah, belum. Halo, ini kelompoknya udah. Ayo cepat-cepat. 5 menit lagi ya. Oke, Ibu tambah waktu 5 menit lagi. 5 menit udah selesai ya. yang akan dikeluarkan menjadi kotoran oleh anus. Baru di dalam saya juga terdapat beberapa bakteri. Bakteri-bakteri tersebut Singkat-singkat saja ya nak ya, jangan terlalu panjang ya, singkat. Biar cukup waktu kita juga ya, karena ada 4 kelompok. Singkat-singkat saja ya. Singkat saja ya nak ya, singkat ya. Karena ada 4 kelompok, biar bisa semua ya giliran. Halo. Nanti penyampaiannya singkat ya, jangan terlalu panjang karena kita ada 4 kelompok. Biar bisa tampil semua. Terserah, boleh. Siapa mulut? Yang kedua, kerongkongan. 3, 4, 5. Kalian berapa orang? 5, 6. Bukan, nggak ada. Yang ke-6 apa di situ? Usus besar. Usus besar. Apa fungsi gambar itu? Iya itu. Yang mana? Ini? Bukan. itu ini organ pencernaan tambahan. Heeh. Ini langsung kalian baca. Jadi Siapa itu? atau Ini apa ini? Mulut, kerongkongan, lambung. Iya, ini? organ tambahan. Iya, organ tambahan itu apa? Hati? Pankreas dan Iya. Siapa itu? Aku nanti. Iya, singkat aja. Jangan masing-masing fungsinya, tapi yang berperan di organ pencernaan. Ya. Perannya terhadap organ pencernaan. Ada di sini juga. Heeh. Nggak usah. Ini menghasilkan getah empedu. Nah, getah empedu itu berfungsi untuk apa? Nah, seperti itu. Hati berfungsi itu ya, bisa kan? Yang organ tambahan tadi siapa? Saya Bu. Nah, Singkat-singkat aja. iya, maksudnya seperti ini. Hati ini yang berkaitan dengan organ pencernaan, jangan fungsi hati secara keseluruhan. Paham kan? Nah, yang penting dijelaskan itu kaitannya dengan apa materi kita pada hari ini. Ini pankreas. Kalau pankreas itu berada di balik usus. Mau di balik perut. Di balik lambung. Nah, di bawah dong, di bawah usus dan di bawah pankreas. Ayo, kelompok ini sudah. Mengatur kadar air pada seseorang. Dikelencar dulu lambung. Mau ambil lambung nya Di dalam lambung
usul dapat membunuh. Kalian sudah? Kelompok ini sudah? Akhirnya. Udah selesai? Udah bisa tampil? Yang organ pencernaan tambahan siapa? Ibu mau tanya. Itu yang hati? Apa itu? Bukan ya, hati. Iya, udah. Ini apa? Hati. Iya, ayo diperbaiki. Oh iya, ini salah. Diperbaiki dulu yuk. Masa nggak lihat gambarnya? Mana buku apanya? Iya. Coba tengok. Coba buka bukunya lagi. Nah, kan? Ah, tapi itu nanti satu orang aja yang perankan. Organ pencernaan tambahan. Bersama dengan anus. Nggak ada anus di situ. Ah, coret aja. Boleh di bawah tulis gambarnya, nggak apa-apa, nggak usah dipindahin. Ayo. Tulis aja organ tambahan daripada selembek. Oh, kenapa organnya? Iya, ada. Oke. Hati. Itu biar ditulis dulu dong. Ayo, Adis. Kelompok kalian sudah? Ada di buka dong bahan ajarnya. Halo. Ini kenapa nggak dijawab? Buka bahan ajarnya. Buka paling belakang. Udah selesai nih. Mana bahan ajarnya itu kan ada. Kenapa nggak diisi? Baru diisi 36 jam. Udah. Kelompok 1 sudah? Sudah ya? Kelompok 2 sudah, Nak? Yang belakang sudah diisi? Kelompok 2 udah ya? Kelompok 3 udah? Sedikit lagi. Kelompok 4 sudah? Yang belakang sudah diisi?
Oke, perhatikan semua di sini karena waktu kita sudah selesai, maka kita akan tampilkan satu-satu kelompok di depan. Oke? Nah, kita mulai dari kelompok mana nih, 1 apa 2? Oke. Nah, dengar. Kelompok 2. Silakan maju. Ayo. Ayo, siapa yang perankan ini? Jangan pelan-pelan ya, jangan putus ya. Nanti dipakai kelompok lain. Enggak usah, Nak. Nanti aja dikumpul ya. Berdiri, berjejer dari sini, di sini aja. Halo, ini Nogo. Ayo, sudah. Ya, diperhatikan kelompok 1 akan Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, saya adalah organ pencernaan yaitu mulut. Saya berfungsi untuk menghancurkan makanan dan saya adalah organ pencernaan pertama yang pertama merasakan makanan dan menghancurkan makanan kemudian disalurkan ke kerongkongan. Hai teman-teman, saya adalah kerongkongan. Saya berfungsi untuk melancarkan makanan ke lambung. Hai teman-teman, saya adalah lambung. Saya berfungsi untuk mencerna makanan yang ditelan oleh manusia. Jadi saya bekerja untuk memompa makanan yang ditelan oleh manusia. Maka jika manusia tidak makan, maka lambung akan memompa terus tanpa ada isi di dalamnya. Maka manusia dapat mengalami penyakit maag atau sakit perut. Hai semuanya, saya adalah usus kecil. Saya berfungsi untuk menyerap usus halus. Saya berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah Anda makan, yang kemudian akan disalurkan ke usus besar. Hai teman-teman, saya adalah usus besar. Saya berfungsi menyerap air pada sisa makanan. Halo, perkenalkan saya adalah organ pencernaan tambahan yang terdiri atas 3 bagian, yaitu hati, pankreas, dan juga kantong. kantong empedu. Hati saya itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa dan menghasilkan getah empedu. Kemudian, pankreas berfungsi untuk Nggak apa-apa, baca aja nih. Enggak, ban aja kayak sama ya, ban aja. Itu. Nggak apa-apa, dibantu ya. Pegang aja. Pankreas saya berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Dan kantong empedu berfungsi untuk mengembuskan lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Oke, tutup. Sekian dari hasil diskusi kami. Jikalau ada kesalahan kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya, Nak. Oh ya, dilepaskan dulu ya. Berikan ke kelompok 1. Oke. Kelompok 1 silakan maju.
Ayo siap-siap ya, kelompok 2 atau kelompok 4. Hah? Oh ya, kelompok 3 atau kelompok 4 ya. Oke, sudah, agak geser ke tengah dong. Dan geser, ayo, rapat. Geser lagi ke sini, merapat ke sini. Iya. Dimulai. Halo teman-teman semua. Halo. Saya adalah mulut. Fungsi saya untuk mempunyai makanan yang masuk ke dalam mulut. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan saliva atau kelenjar air liur. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan mekanis dan kimiawi. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya adalah hubungan atau esophagus. Ketika makanan masuk ke rongga mulut, maka makanan tersebut disebut sebagai bolus. Bolus ini masuk ke faring. Faring ini adalah saluran memanjang yang terhubung dengan kerongkongan atau esophagus. Lalu kerongkongan esophagus ini berkontraksi. Lalu kemudian otot kerongkongan berkontraksi menimbulkan gerakan yaitu gerakan beremasi. Gerakan beremasi ini disebut peristaltik untuk mendorong makanan atau bolus masuk ke lambung. Hai teman-teman, perkenalkan saya lambung. Saya berfungsi untuk mengolah makanan. Jadi saya mengolah makanan dengan dua cara, yaitu dengan cara mekanis dan cara kimiawi. Secara mekanik saya mengolahnya dengan cara mengemas-kemas bolus tadi sehingga menjadi lebih halus dan mudah diserap. Dan secara kimiawi saya mengolah makanan dengan cara memberi mengendapnya bolus tadi dengan asam lambung untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam makanan tersebut. Oke, hai teman-teman, saya adalah usus besar, usus halus. Saya adalah organ terpanjang di alat pencernaan. Saya sepanjang 8,28 meter. Nah, saya terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Usus 12 jari hanya sepanjang 0,28 meter. Sedangkan usus tengah sepanjang 7 meter, dan yang terakhir usus penyerapan sepanjang 1 meter. Nah, di dalam saya ini terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu saya meminta bantu untuk pencernaan tambahan untuk melarutkan amilum, protein, dan asam lemak menjadi yang lebih sederhana. Dan di dalam saya juga terjadi penyerapan sisa-sisa makanan, yaitu feeling. Saya akan menyambungkan sari-sari makanan agar dibawa pembuluh darah ke seluruh tubuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya adalah usus besar. Di usus besar ini biasanya akan ada zat-zat sisa yang dikirim oleh usus halus. Biasanya zat-zat sisa ini akan berada selama 1-4 hari. Zat-zat sisa ini akan dikeluarkan oleh anus. Hai teman-teman, saya adalah organ tambahan yaitu hati, kantong empedu, dan pankreas. Saya akan menjelaskan yaitu hati. Saya berada di bawah hati, itu berada di bawah diafragma dan fungsinya untuk menghasilkan getah empedu dan menyimpan vitamin seperti vitamin dan zat besi, contohnya vitamin A, B, E, dan K dan sebagainya. Saya lanjut ke kantong empedu. Saya berada di bawah kantong empedu saya berada di bawah hati, dan saya itu berguna untuk menyimpan getah yang telah dihasilkan oleh hati. Baru masuk ke pankreas, yaitu untuk berfungsi untuk mengemasi lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Udah selesai, silakan ditutup. Udah. Baik teman-teman, sekian peran kami dalam organ pencernaan manusia. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Ya,
Sekarang kelompok 3, silakan maju. Nah, ini untuk mengantisipasi yang organ pencernaan tambahan, nggak apa-apa bawa aja LKPD-nya. Kalau memang, oh bisa, kalau bisa juga lebih bagus ya. Ayo. Oke. Ya. Satu lagi. Besar suara, ibu harapkan besar suara kayak suara ibu ini. Hai, perkenalkan saya adalah mulut. Saya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gigi, lidah, dan saliva atau kelenjar air liur. Dalam gigi terdapat 3 bagian, yaitu ada gigi seri, taring, dan geraham. Dan di dalam mulut ini terjadi yang namanya pekerjaan, yaitu mekanis dan kimiawi, yang selanjutnya akan dikirimkan kepada esofagus. Hai teman-teman, perkenalkan saya adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus ini berfungsi untuk sebagai saluran makanan yang dari mulut menuju ke lambung. Hai teman-teman, saya adalah lambung. Nah, di dalam saya itu terjadi 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Secara mekanis, otot dalam saya itu mengaduk-aduk bolus. Nah, secara kimiawi, bolus itu akan tercampur dengan getah yang ada di dalam saya. Getah dalam saya ini mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, prosesnya itu selama 2-4 jam. Setelah itu, bolus akan menjadi bahan kekuningan atau disebut dengan kimus atau bubur usus. Nah, kimus ini akan perlahan-lahan menuju ke usus halus. Baik, perkenalkan saya adalah... Besar suaranya Jeremy. Baik, perkenalkan saya adalah usus halus. Saya selain lambung yang dapat mencerna makanan secara kimiawi, saya juga berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dan juga membantu proses penyerapan sisa sari makanan. Hai, saya usus besar. Saya berfungsi mengatur kadar air yang terdapat pada sisa makanan. Dan di dalam saya terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang berfungsi atau yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Hai, saya adalah organ pencernaan tambahan yang terdiri atas 3 bagian, yaitu hati, pankreas, dan kantong empedu. Hati Berfungsi. berguna untuk proses detoksifikasi dan dapat menyimpan banyak vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Kedua ada pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur proses pengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Dan yang ketiga adalah kantong empedu yang berfungsi untuk memproduksi lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Silakan di close, tutup, Alvin. Baik, sekian dari hasil presentasi kami dan program kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan kembali lepaskan. Oke, kelompok 4 silakan maju dan ibu harapkan ini lebih hidup suasananya, lebih ceria ya. Ayo kembali ke tempat. Ayo. Ya, dirapatkan aja biar jangan terlalu ke sana ya. Oke, dirapatin aja ya, dirapatkan aja. Dekat lagi nunggu ya, dekat lagi anak ya. Halo, perkenalkan saya adalah mulut. Saya berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan agar dapat dilanjutkan ke sistem pencernaan selanjutnya. Di dalam mulut terdapat 3 sistem pencernaan lain, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva.
Gigi sendiri berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi berukuran lebih kecil, dan lidah berfungsi untuk mendorong makanan yang belum sempat terkunyah ke dalam gigi. Dan air liur sendiri berfungsi sebagai antibakteri dalam mulut kita. Hai semua, saya adalah kerongkongan. Saya berfungsi untuk menyalurkan makanan menuju ke lambung. Untuk menuju ke lambung, saya membutuhkan dua gerakan, yaitu pertama esofagus reaksi dan esofagus kontraksi. Kedua gerakan tersebut disebut sebagai gerakan peristaltik. Terima kasih. Halo teman-teman, saya adalah lambung. Saya berfungsi untuk mengolah dan mencerna makanan yang telah dimakan oleh manusia. Halo teman-teman, saya adalah usus halus. Saya memiliki panjang 8,25 meter. Dan saya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari yang panjangnya 0,25 meter. Yang kedua usus tengah yang memiliki panjang 7 meter. Dan yang ketiga yaitu usus penyerapan yang memiliki panjang 1 meter. Saya berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan meninggalkan zat-zat sisa yang akan dikirim kepada usus besar. Halo teman-teman, saya adalah usus besar. Saya memiliki ukuran 1,5 sampai 2 meter. Saya berfungsi menyerap air pada makanan, dan di dalam saya terdapat triliunan bakteri baik yang berfungsi memecah-mecahkan makanan dan berhenti di rektum. Makanan di rektum akan berhenti selama 36 jam dan dikeluarkan melalui anus. Hai teman-teman, perkenalkan saya adalah organ-organ pencernaan tambahan yang terdiri dari hati yang berfungsi untuk menyimpan vitamin A, D, E, dan K serta juga vitamin B12. Dan hati sendiri juga berfungsi untuk menghasilkan getah empedu yang nantinya akan disimpan oleh raktum empedu. Berikutnya adalah pankreas. Pankreas sendiri berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin yang nantinya akan berfungsi untuk mengatur pengubahan glukosa dalam darah menjadi kolagen. Dan yang terakhir adalah kantong empedu. Kantong empedu sendiri terletak di bawah hati yang berfungsi untuk menyimpan getah empedu yang telah diproduksi oleh hati dan juga untuk mengemulsi lemak agar dapat diserap oleh tubuh. tutup langsung. Demikian. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih banyak. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, silakan kembali nak. Letakkan di meja ya. Nggak apa-apa. Yang copot nggak apa-apa lah. Oke, nah semuanya kelompok 4 duduk dan perhatikan di sini. Nah, kita sudah mempresentasikan ya dengan cara bermain peran. Ya, ada yang sangat bagus dan ada yang bagus, artinya ke depan diperbaiki lagi ya. Kemudian ditambah lagi kepercayaan dirinya ya, harus pede. Oke? Nah, oke anak-anakku, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, sudah kalian diskusikan, kira-kira ada nggak pertanyaan? Oke, silakan Alfa. Pertanyaan saya, apa perbedaan organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan? Oke, ada yang bisa jawab? Gimana? Oke, silakan Iman. Menurut saya organ pencernaan tambahan adalah organ yang mencerna makanan secara tidak langsung, dan organ pencernaan utama adalah organ yang mencerna secara langsung.
Oke, mantap. Jawabannya bagus ya dan jelas. Organ pencernaan utama itu adalah organ yang berperan secara langsung dalam mencerna makanan. Misalnya mulut, makanan itu langsung masuk ke mulut, ya kan? Langsung ke lambung, ke usus halus dan usus besar. Nah, sedangkan organ tambahan, apa aja organ tambahan tadi? Itu berperan langsung enggak ya? Nah, tetapi yang peran mereka adalah hanya menghasilkan enzim yang berperan ya dalam proses pencernaan makanan. Oke, sekarang mari kita bikin kesimpulan. Dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, apa kesimpulan yang kalian peroleh? Ayo, siapa? Dionisia, silakan Ogu. Hadap ke depan. Dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa organ-organ dalam sistem pencernaan ini saling berhubungan dan mulai dari organ pencernaan utama sampai organ pencernaan tambahan itu saling berhubungan walaupun berbeda-beda fungsinya atau berbeda-beda kegunaannya. Oke, mantap. Ada lagi? Kita gantian dulu ya di kelompok. Berapa nih? 4. Vincent, silakan Vincent. Besar suara Nugu. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari materi hari ini, itu saya dapat mengetahui bagaimana proses makanan dari masuk mulut hingga keluar menjadi organisme. Oke, bagus. Siapa lagi? Anjeni. Kesimpulannya itu seluruh organ pencernaan memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki satu tujuan yaitu untuk mencerna makanan. Oke. Ya, walaupun berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, ya kan? Kayak Bhinneka Tunggal Ika aja gitu ya. Oke, Nugu. Nah, jadi masih ada satu lagi kesimpulan. Ini dari kelompok berapa nih? Kelompok 2 harus ada. Ayo. Silakan Puji, berdiri. Misalnya organ-organ pencernaan apa saja gitu kan? Saya baru mau Kesimpulan. kesimpulannya ternyata organ-organ pencernaan itu adalah organ yang dilalui oleh seluruh makanan dan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Oke, bagus ya. Organ-organ pencernaan itu adalah organ-organ yang dilalui makanan dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Tadi kita sudah menonton video ya kan. Nah, dari video itu kira-kira ada enggak? Oh, ternyata kalian baru mengetahui sesuatu. Selama ini kalian tahu enggak bagaimana bentuk lambung kalian? Nah, ya. Nah, jadi dari apa yang sudah kalian lihat dari video, dari bermain perannya, berdiskusi, ayo, apa yang dapat kalian sampaikan dari pembelajaran kita pada hari ini? Wah, oke, yang pertama dulu, Ibu Sekretaris, silakan. Besar suara. Jadi pada pembelajaran hari ini ternyata saya baru tahu semua makanan itu atau semua makanan yang kita makan itu harus melalui yang namanya organ-organ pencernaan, dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan ada juga beberapa organ pencernaan tambahan lainnya. Terima kasih. Oke, mantap. Silakan Alfa. Melainkan ada juga yang dijadikan sebagai energi. Iya, yang diserap oleh tubuh, ya kan? Oke, dari kelompok ini. Siapa tadi? Frisky. Saya baru tahu bahwa makanan yang kita makan selama ini tersimpan di rektum selama 36 jam yang berukuran 20 cm. Iya, jadi besok-besok dihitung ini udah berapa jam ya gitu ya. Ada lagi? Oke, Paulus. Jadi dalam pembelajaran ini saya baru tahu tidak semua makanan yang kita makan tidak langsung kita serap, melainkan harus disederhanakan oleh organ pencernaan terlebih dahulu. Iya, betul.
Oke, nah kemudian tadi kan kita sudah bermain peran. Ada nggak kira-kira, aduh Bu, tadi kayaknya ini saya kurang begini, saya kurang begini. Ayo, ada? Ada. Ya silakan sampaikan. Siapa? Ayo disampaikan. Puji. Apa kira-kira kekurangan dari pembelajaran kita pada hari ini? Pak, ketika tadi saya bermain peran sebagai mulut, saya tadi lupa menjelaskan tentang apa itu namanya, kalau mulut itu terbagi dari gigi, lidah sama kelenjar air liur. Oke. Jadi ada yang kelupaan. Ada lagi? Vincent lagi, apa kira-kira Nugu? Saya juga melupakan satu hal ketika berperan sebagai organ pencernaan tambahan, yaitu dalam fungsi hati saya tidak menyebutkan apa peran yang dilakukan dalam hati. Oke. Baik, ada lagi? Glory. Ketika saya tadi bermain peran, saya lupa menjelaskan bahwa ternyata pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglottis. Oke. Nah, jadi baik, mungkin secara keseluruhan pasti ada yang merasa, Bu, tadi kayaknya saya ada yang kurang gitu ya kan? Tadi ada yang kelupaan saya sebut, begitu ya kan? Nah, jadi di waktu-waktu yang akan datang, Ibu harap kalian memperbaikinya apa kesalahan kalian pada hari ini dan bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Oke? Oke, nah jadi sekarang masih mati lampu ya? Oke, karena mati lampu ya. Harusnya kita tadi ini Ibu tampilkannya, ada soal yang Ibu tampilkan di PowerPoint. Akan tetapi tidak masalah. Nanti tugasnya akan Ibu kirim di grup. Untuk pertemuan selanjutnya, halo Dionisia, perhatikan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa nih? Pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, walaupun tadi ada yang menjelaskan beberapa ya tentang pencernaan mekanik dan kimiawi ini, akan tetapi hanya menyinggung sedikit saja dan akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, ya. Baik, sebelum kita bubar, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Alvin. Apa guna usus buntu selain untuk menyimpan bakteri? Oke. Nah, jadi udah dengar nggak dari video tadi? Apa kira-kira? Oke, Puji. Puji, silakan Puji. Usus buntu itu termasuk dalam pencernaan, tetapi usus buntu itu bisa tidak terlalu digunakan. Bahkan kalau tidak ada usus buntu, sistem pencernaan tetap berjalan dengan baik. Karena usus buntu itu hanya untuk menyimpan bakteri, dan kemudian kalau sudah radang usus buntunya sudah membengkak, dokter nanti akan memotongnya dan memasukkannya dari itu. Iya, nah jadi sebenarnya usus buntu ini nggak terlalu berpengaruh dalam tubuh kita. Buktinya kalaupun usus buntunya itu dipotong, ya, itu orang tersebut bisa hidup dengan normal. Oke? Nah, baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita bubar, silakan ya berdoa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah menyertai kami dari awal kegiatan kami belajar ini, sehingga kami telah mengakhirinya. Tuhan Yesus, semoga pelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini, Engkau memberikan dia dalam hati kami, agar kami dapat tetap mengingatnya. Tuhan Yesus, berkatilah Ibu Yarni ini, agar dia tetap sehat dan dapat mengajar kami pada masa yang akan datang.
Ya Tuhan yang dalam nama yang singkat hanya terpanjatkan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Nak. Baik, itu saja. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan selamat pagi.